Pagi ini mungkin kita akan membahas tentang pandemi atau yang saat ini sebenarnya kita alami, yaitu kita tahu dulu pandemi itu apa sih. Pandemi itu adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah luas. Jadi memang saat ini pandemi itu terjadi di dunia. Jadi ada di beberapa negara yang terjadi penyebaran COVID-19 ini. Oke. Jadi pandemi dari COVID-19 ini atau virus corona, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ya. Jadi sebelumnya sudah pernah ada SARS-CoV pertama, tapi tidak menjadi pandemi, dan sekarang muncul virus corona yang kedua atau disebut SARS-CoV-2. Jadi ini adalah suatu virus yang menyerang sistem pernafasan. Ya, jadi kita kenal dulu nih sama virusnya. Apa sih corona itu? Jadi virus yang menyerang sistem pernafasan. Jadi penyakit karena infeksi virus ini disebut, jadi gejalanya itu bisa ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru, dari ringan sampai berat, bahkan hingga menyebabkan kematian gitu. Nanti kita kenalan lagi sama si corona ini supaya apa? Supaya kita ngebahas tentang pandemi ini juga lebih enak. Apa sih? Karena mungkin ya sering dengar, cuman belum mengenal jelas sebenarnya si corona itu seperti apa. Ya, next. Oke, ini saya mau membagikan suatu video. Jadi saya mohon untuk beberapa menit ke depan didengarkan aja gitu ya. Kalau nanti mungkin ada beberapa pertanyaan, bisa kita lakukan pertanyaan di akhir sesi. Tapi ada beberapa video yang mau saya tampilin, di play dulu aja, nanti kita lihat sama-sama. Suaranya nggak kedengeran ya, Mas? Kedengeran? Mohon maaf, ini suara dari videonya tidak terdengar. Mungkin bisa langsung apa? Iya, ini mohon maaf Bapak Ibu yang mikrofonnya masih terbuka, mohon di unmute dulu ya. Dikirim enggak? Sudah, tapi sudah langsung terakhir saya enggak. Otomatis deh. dengar Mas Anang? Ya Bu. Suaranya nggak kedengeran. Enggak ya, sebentar Bu. Ini jenengan buka HP ini jenengan, aku nonton di sini. Sudah kedengeran Bu Dokter? Belum? Belum ya? Buka SP lah, jenengan teman. Mungkin ajeng diganti sakit. Mas Fadil suaranya belum kedengaran Mas Fadil? Mungkin mikrofon di laptopnya bisa digedein. Yang di kantor ya, bentar Bu. Soalnya nggak kedengeran suaranya. Baik Bu, bentar Bu. Nggih. Sudah atau belum? Baik, berapa lama masa inkubasi Anda? Sekitar 2 sampai dengan 14 hari, tapi kebanyakan antara 5 sampai dengan 7 hari. Baik, lalu apa yang Anda lakukan ketika memasuki tubuh seseorang? Aku menyerang dan merusak organ pernafasan. Lalu lingkungan seperti apa yang Anda sukai, Tuan Corona?
Aku paling suka lingkungan yang lembab, gelap, dan dingin. Baiklah, apa gejala orang yang terjangkiti Anda? Demam tinggi, batuk kering, kelelahan, dan ingusan. Bisakah Anda ceritakan secara detail bagaimana Anda memasuki tubuh seseorang? Biasanya melalui sentuhan hidung, rongga mulut, atau kerongkongan. Baiklah, apa kesukaan Anda? Selain tempat lembab dan dingin, aku suka keramaian, perkumpulan, dan minimnya kebersihan. Apa yang Anda benci? Aku benci pada mereka yang diam di rumah, yang bersih badannya, yang lingkungannya kering dan sirkulasinya bagus, dan yang sering berkumur. Apakah Anda membunuh setiap orang yang Anda jangkiti? Tidak. Kebanyakan mereka hanya menyebarkan ketakutan. Padahal sebenarnya 80% penderitaku sembuh tanpa pengobatan. Sedangkan 17% penderita memerlukan pengobatan dan perawatan. Kemudian mereka sembuh. Aku hanya membunuh sekitar 2 hingga 4%. Apa kriteria orang yang Anda bunuh? Aku membunuh manula yang menderita penyakit kronis seperti gula, darah tinggi, dan gangguan pernafasan. Apa Anda menyerang anak-anak? Tidak. Aku mengasihi mereka dan biasanya aku biarkan mereka. Sediakah Anda mengajari melindungi diri dari Anda? Tentu, diamlah di rumah, hindari perkumpulan dan keramaian. Sering-seringlah mencuci tangan dengan baik. Jika kau batuk atau bersin, letakkan sapu tangan di mulutmu. Jaga jarakmu dengan penderita minimal 2 meter. Sirkulasi udara di rumahmu sangatlah penting. Kemudian bersihkan parabot, gagang pintu, meja-meja, komputer, laptop, handphone, dan lain-lain dengan rutin. Baiklah, Tuan Corona, saya sudah tahu sisi buruk Anda. Adakah sisi baik Anda? Tentu saja. Aku berhasil memberikan pelajaran pada keluarga dan mengumpulkan anggota-anggotanya. Aku membersihkan lingkungan. Dalam waktu singkat, aku telah berhasil melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh konferensi lingkungan dunia. Aku telah menyingkap kelemahan keamanan kesehatan internasional. Aku menjelaskan betapa manusia itu lemah. Aku kembalikan mereka pada roh mereka. Semoga saja mereka melakukannya dengan tulus. Baik, Tuan Corona, apakah Anda merasa puas? Ya, aku berhasil mengucapkan akal dan nurani manusia. Sejarah sebelum Corona yang berbeda dengan setelah Corona. Terakhir, Anda punya nasihat? Diam di rumah hingga ditemukannya vaksin dan pengobatan Corona. Baiklah, terima kasih atas waktunya, Tuan Corona. Bahwa memang corona ini dia akan menyerang bukan hanya pada lansia tapi dari semua umurnya. Dan saat ini kita juga mengenal tentang istilah-istilah OTG, orang tanpa gejala, karena memang penyebaran virus corona ini cukup progresif sekali ya. Dari yang saya lihat setiap hari jumlahnya bertambah 1000 per hari gitu. Jadi memang corona ini menular dari manusia ke manusia gitu. Jadi dari apa? Dari droplet. Jadi dari bersin, dari batuk, dari apapun itu yang mungkin virusnya itu bisa nempel di benda-benda mati. Nah, itu ada beberapa jam dia masih bisa hidup. Tapi yang tadi saya bilang bahwa walaupun memang faktor predisposisi yang terbesar adalah menyerang lansia atau orang yang lanjut usia, tapi virus ini kalau dilihat dari sekarang, itu dia bisa siapa aja, dari mulai bayi, anak-anak, usia produktif, dewasa, ibu hamil, ibu menyusui. Itu yang saya garis kuning ini adalah orang-orang yang lebih memiliki resiko tinggi untuk memiliki gejala. Ingat ya, memiliki gejala. Jadi kalau yang orang-orang tanpa gejala itu mungkin orang-orang yang daya tahan tubuhnya lebih baik. Tapi dia beresiko untuk menularkan kepada orang-orang yang beresiko ini. Makanya kenapa harus menghindari keramaian, tujuannya adalah untuk
kita sebagai orang-orang yang merasa masih produktif dan sehat dikhawatirkan memiliki karier atau bisa menularkan kepada orang lain. Next. Ya, cara penularan yang paling sering terjadi. Jadi selama pandemi virus corona COVID-19 ini memang ya ujian ya buat kita semua, karena namanya pandemi pasti terjadi di seluruh dunia gitu. Data yang paling saya terakhir ambil itu lebih dari 7,1 juta orang di dunia. Dan penularannya itu yang paling cepat terjadi memang karena secara droplet. Namanya droplet pasti dari air liur yang bersin atau batuk gitu. Jadi memang di sini preventifnya atau pencegahannya biasanya karena memang tidak menjaga kebersihan tangan. Jadi sumber kuman atau virus itu berasal dari tangan kita sendiri. Dan kenapa bisa terjadi penularan yang signifikan cepat itu karena memang dari mulai tangan mungkin tidak sengaja memegang wajah. Wajah yang paling sering terjadi penyebarannya itu dari mukosa, berarti dari mata, hidung, atau mulut. Jadi pencegahannya gimana? Yang seperti udah dibicarakan banyak dan ramai saat ini pastinya juga udah pada tahu ya. Ya pastinya cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan biasanya penularan yang paling sering terjadi biasanya karena tidak menjaga kebersihan setelah berpergian. Jadi contoh sekarang udah di eranya, kalau pemerintah bilang ini new normal, kalau saya mungkin lebih pasnya bukan new normal tapi kebiasaan baru. Jadi kalau setelah keluar rumah, penularan itu biasanya terjadi karena tidak sadar dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan aktivitas di tempat tertentu, misal dari pasar atau dari apa, tidak mengganti baju, setelah itu virusnya nempel di baju, lalu nempel di benda-benda mati. Memang virus itu kalau di benda-benda mati dia nggak akan berkembang, tapi dia biasanya hidup di benda hidup gitu. Tapi yang tadi saya bilang tidak menjaga kebersihan tangan atau tidak mengganti baju setelah dari tempat-tempat ramai. Jadi tentu saja apabila tempat tersebut terdapat virus COVID-19, maka virus tersebut dapat menempel di pakaian dan di benda-benda yang Anda gunakan. Jadi dapat menularkan orang yang di rumah gitu. Jadi memang kalau habis dari tempat-tempat keramaian, dimohon untuk mengganti baju, cuci tangan, bahkan kalau perlu mandi gitu ya. Jadi memang untuk mencegah penularan itu satu pastinya dari kebersihannya dulu. Nah, dari kebersihan, dari keluar rumah, ganti baju, cuci, mandi gitu. Next. Oke, jadi mungkin gini, sudah biasa cuci tangan tapi belum tahu cara cuci tangan yang benar untuk menghilangkan virus dan bakteri. Karena memang cuci tangan sendiri itu ada etika atau ada caranya, ada 6 langkah. Mungkin saya ngambil video juga untuk mempermudah gitu. Karena di sini kalau cuman gambar gimana sih caranya gitu ya. Di sini saya ngambil video dari rekan-rekan sejawat juga. Kalau zaman sekarang mungkin pada main TikTok atau media sosial lain, selama itu bermanfaat, kalau saya pribadi sih nggak masalah. Karena memang di sini kita untuk memberikan cara yang efektif untuk mencegah rantai penularan. Bisa di-play ininya? Nggak ada suaranya ya? Oke, jadi yang pertama, gosokkan kedua tangan itu telapak tangan dari kedua tangan kita. Lalu nomor 2, punggung tangan. Punggung tangan ini berarti sisi kanan kiri tangan kita ya. Jadi memang punggung tangannya ini masuk ke dalam sela-sela jari. Nah, ini step keduanya. Step ketiga,
itu dia masuk punggung tangan kanan atau kiri bergantian. Nah, setelah itu dilakukan yang namanya membersihkan jari-jari. Nah, seperti ini dari gambar terlihat. Lalu yang kelima itu ibu jari. Jadi ibu jarinya itu dilakukan pembersihan oleh telapak tangan yang satunya. Nah, dilakukan secara bergantian jempol kanan kiri. Lalu yang keenam itu ujung-ujung kuku. Ya, jadi memang untuk cuci tangan ini bukan asal kucek-kucek gitu, ibaratnya kucek-kucek. Nah, ini adalah langkah cuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO gitu. Untuk apa? Untuk tujuannya adalah menghilangkan bakteri dan virus dari tangan kita. Jadi memang disuruh cuci tangan bukan berarti cuci tangannya asal kucek-kucek aja, enggak. Jadi WHO tuh udah kasih cara. Nah, caranya ini ada 6 langkah, bisa dilihat dari gambarnya. Kalau sekarang juga mungkin banyak sih yang udah kasih tahu cara cuci tangan 6 langkah. Nah, ini seperti ini, mungkin videonya tadi nggak ada suara juga ya, jadi kurang jelas. Mungkin bisa dilihat dari gerakan tangan dari dokter-dokter yang melakukan contoh gitu. Oke, next. Oke, masih tetap di cara penularan yang paling sering terjadi. Jadi untuk kita sendiri itu mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu etika batuk atau bersin. Karena kebanyakan orang Indonesia tahu etika batuk atau bersin itu biasanya dari iklan obat batuk yang biasanya dipakai tangan begini, ya. Jadi salah nih kalau pakai tangan begini, ditutup begini. Nah, biasanya dengan menggunakan tisu atau dengan menggunakan masker, ya. Jadi kalau batuk itu dengan menggunakan tisu, tisunya ditutup di bagian mulut. Terus dengan menggunakan masker. Jadi makanya kenapa sekarang diwajibkan menggunakan masker, tujuannya adalah untuk menghindari penularan melalui droplet gitu, atau dengan menggunakan siku. Jadi sikunya begini. Ya. Jadi salah kalau etika batuknya begini. Batuk atau bersin. Jadi kalau yang masih punya etika batuk atau bersinnya begini, kayak iklan obat batuk, itu mohon maaf, saya koreksi untuk etika batuk dengan menggunakan siku. Kenapa? Karena siku itu adalah organ yang paling jarang dipegang oleh orang lain, ya. Atau ya kalau sekarang memang wajib pakai masker. Jadi kalau batuk atau bersin, dropletnya itu nggak langsung muncrat atau kena ke benda-benda di sekitarnya, tapi ke masker yang digunakan atau dengan menggunakan tisu. Nah, tisunya juga langsung dibuang. Jadi memang cara penularan yang paling sering itu karena memang masih banyak orang yang cuek, yang nggak tahu menerapkan etika batuk atau bersin, ya. Jadi memang yang tadi saya bilang ada etikanya seperti yang tadi saya sebutkan. Wajib menggunakan masker. Kalau misalnya batuk pakai masker, lagi pakai masker, nggak masalah, pasti dropletnya juga akan nempel di masker. Dengan tisu atau dengan yang tadi saya bilang, dengan menggunakan siku seperti ini. Oke? Jadi memang cara menerapkan etika batuk dan bersin itu sangat amat penting. Tujuannya adalah untuk menghindari penyebaran melalui droplet gitu, berupa cairan yang berisi virus atau kuman atau bakteri yang lainnya. Next. Nah, ini ya etika batuk yang tadi saya bilang ya. Jadi bisa pakai masker, bisa menutup mulut dengan menggunakan lengan atas dalam atau dengan siku seperti ini. Dengan menutup hidung menggunakan tisu, ya, yang tadi saya bilang. Nah, setelah itu jangan lupa yang tadi saya bilang, cuci tangan dengan 6 langkah yang tadi saya bilang. Ya, ini mungkin suaranya nggak kedengeran ya. Kalau video-video ini sebenarnya menarik gitu, ada lagunya, cuman kok nggak ada suaranya. Saya nggak tahu kenapa. Jadi yang penting udah tahu ya cara etika batuk seperti apa, gitu. Oke. Jadi dengan menggunakan masker, dengan menggunakan lengan atas bagian dalam,
atau dengan menggunakan penutup mulut dengan menggunakan tisu, lalu jangan lupa cuci tangan. Oke, next. Oke, gimana caranya pakai masker ya? Oke, jadi saya masih melihat yang pakai masker sering hidungnya nggak ketutup. Nah, siapa tuh yang sering hidungnya tidak tertutup oleh masker? Ya, jadi menggunakan masker yang benar itu adalah dengan menutup bagian hidung dan mulut. Jadi bukan cuman mulutnya, jadi maskernya nggak cuman sampai di sini ya. Saya banyak ngeliat tukang parkir atau banyak orang-orang kadang yang maskernya cuma mulutnya doang yang ditutup, hidungnya masih nggak bisa ketutup gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang sama aja kayak pakai baju nggak pakai celana. Ya. Jadi penggunaan masker, ini udah banyak nih pamfletnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu ada caranya, jadi tutup mulut dan hidung. Dagu Anda, pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Ini kalau menggunakan masker medis atau masker bedah. Jadi menggunakan yang bagian warnanya itu yang di depan, gitu ya. Terus bagian atas masker mengikuti bentuk hidung. Jadi kalau pakai masker bedah itu biasanya di bagian atasnya itu ada kayak cantelan yang itu harus dirapetin ke bagian hidung. Kenapa sih dianjurkan menggunakan masker? Supaya yang tadi saya bilang, mencegah penularan dari manusia ke manusia, karena memang penyebaran dari COVID-19 ini disebabkan oleh droplet. Jadi setelah menggunakan masker, kalau masker kain itu hanya berguna selama 4 jam. Jadi buat yang ke kantor, kalau maskernya dari pagi sampai malam itu sama aja masih nggak pakai masker setelah 4 jam, ya. Jadi memang harus mengganti masker ketika masker kain 4 jam. Tapi kalau menggunakan masker medis atau masker bedah, itu bisa digunakan sampai dengan 8 jam. Ya, jadi masker yang diperlihatkan oleh gambar ini adalah masker bedah. Ini bisa digunakan selama 8 jam. Setelah itu dibuang, lalu diganti oleh masker yang baru. Next. Oke. Jadi yang tadi saya bilang, cara penularan paling sering selain dengan tidak menerapkan etika batuk, kurang menjaga kebersihan, terjadi interaksi dengan banyak orang. Nah, makanya waktu awal-awal COVID-19 ini ada di Indonesia, itu pemerintah melakukan yang namanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, ya. Jadi untuk menekan angka penularan, ya. Jadi berkumpul atau beraktivitas di tengah kerumunan menjadi salah satu cara penularan virus corona COVID-19. Gejala ini kita nggak tahu nih, apakah Anda sudah melakukan pemeriksaan atau emang nggak ada gejala dianggap tidak sakit gitu. Jadi yang nggak ada gejala apa-apa belum tentu tidak terinfekted oleh COVID-19, karena banyak kasus saat ini OTG, yang disebut OTG atau orang tanpa gejala. Jadi oleh karena itu kurangilah interaksi dengan banyak orang. Jadi memang untuk menerapkan jaga jarak, kurangi kegiatan di luar rumah, itu memang terbukti efektif gitu. Karena memang saya ngelihat angkanya dari Provinsi Jawa Barat, salah satunya Bandung, itu benar-benar angkanya sekarang udah turun. Karena memang penerapan dengan PSBB itu tadi benar-benar diterapkan gitu. Jadi memang untuk cara penularan
yang paling sering memang harus mengurangi interaksi dengan orang yang terlalu banyak gitu ya. Next. Nah, nih sebelum Lebaran kemarin siapa yang termasuk orang-orang yang ada di sini nih? Ya, jadi memang interaksi dengan orang-orang banyak atau berkerumun saat ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, kasusnya belum bisa dibilang menurun, bahkan setiap hari masih sama atau meningkat. Makanya kalau misal dilakukan tanpa pembatasan, yang terjadi adalah kita nggak tahu orang yang tanpa gejala ini bakalan menularkan, karena salah satunya contoh itu klaster Sampurna, mungkin pernah dengar ya, satu kantor positif, 80 orang reaktif karena ada salah satu karyawannya yang terbukti memang positif COVID-19. Oleh karena itu memang protokol-protokol kesehatan yang tadi saya sebutkan dengan mewajibkan menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu memang penting banget gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk menekan rantai penyebaran. Jadi kalau salah satu Anda orang ini ya mungkin nggak kerasa sekarang karena memang masa inkubasi COVID-19 itu 7-14 hari. Jadi selama 7-14 hari itu baru muncul yang namanya gejala. Bisa juga tidak ada gejala. Next. Oke. Nah, kalau mau ketemu orang lain gimana di era new normal seperti ini? Mas, boleh minta tolong, ini kan ada suara ya, nanti mungkin ada beberapa video yang ada suaranya, bisa diiniin nggak sih? Kayak tadi suaranya nggak muncul, karena nanti ada video juga yang saya butuh ada suaranya, gitu. Coba tolong, udah muncul, ya. Jadi alternatif ketemu orang lain, itu salah satunya memang wajib menggunakan masker, ya. Jadi untuk melindungi orang lain supaya tidak tertular itu adalah wajib menggunakan masker dengan menutup bagian hidung dan bagian mulut. Ya, hindari kerumunan, tidak usah bersalaman. Ya, jadi salamannya diganti dengan yang tadi videonya udah diputar. Ya, jadi hindari persentuhan secara langsung gitu ya, karena memang kita nggak tahu orangnya udah cuci tangan atau belum, apakah dia terjangkit virus apa enggak, karena kan yang tadi saya bilang banyak videonya alternatif ketemu bisa menggunakan lengan atau bisa menggunakan seperti ini. Memang harus yang namanya physical distancing, ya. Physical distancing itu adalah menjaga jarak orang dengan orang. Jadi ketika kita bertemu orang, memang kita wajib menjaga jarak 1-3 meter. Itu yang normalnya seperti itu. Jadi memang wajib pakai masker, hindari kerumunan, sama physical distancing ketika kita bertemu dengan orang lain. Ya, even itu keluarga sendiri memang tetap harus ada jarak ya. Gitu. Next. Oke, mungkin gini, orang Indonesia khususnya, apalagi kemarin pandemi ini bersamaan dengan Lebaran, itu biasa tradisi di Indonesia adalah mudik ya. Jadi memang pengetahuan buat keluarga dan kerabat memang kurangnya pemahaman tentang definisi atau bahaya penyebaran dari virus corona. Karena memang kalau di berita itu yang dikasih tahu ya memang yang serem-serem, angka kematian sekian ribu orang, ya memang itu apa adanya yang terjadi seperti itu. Saya di lapangan, teman-teman saya itu banyak banget yang udah nggak pulang sekian bulan karena takut menularkan ke keluarga. Itu para tenaga medis dan garda terdepan itu memang apa adanya gitu, jadi bukan dilebih-lebihkan
bukan dikurang-kurangin, tapi memang keadaannya seperti itu. Jadi memang pemahaman mungkin Bapak Ibu setelah webinar ini, saya sih berharap sadar ya, gitu, sadar dan bisa memberikan masukan atau informasi terhadap keluarga terdekat, minimal keluarga terdekat atau kerabat-kerabat yang lain. Jadi maka edukasi mengenai corona COVID-19 ini merupakan hal yang bijak untuk dilakukan kepada masyarakat guna meminimalisir penularan virus, karena memang di Indonesia ini adalah paling tinggi di Asia sekarang ya. Maksudnya dengan angka penyebaran yang saat ini kita dibilang hotspot COVID-19 oleh salah satu negara tetangga gitu. Next. Oke. Sama penularan dari benda-benda di sekeliling Anda nih juga bisa. Yang tadi saya bilang, penularan itu dari droplet itu bisa nempel di benda-benda di sekeliling kita. Jadi memang dibiasakan cuci tangan setelah memegang apapun yang kita pegang gitu. Terus mungkin sekarang udah banyak ya hand sanitizer atau cairan untuk melakukan steril pada tangan. Jadi selalu kemana-mana ini dibawa. Terus selalu menggunakan masker. Jadi memang untuk menurunkan penyebaran itu diwajibkan pemerintah sekarang, mau yang sakit, mau yang sehat, wajib menggunakan masker untuk mencegah penularan melalui droplet gitu ya. Jadilah orang yang menyayangi diri sendiri dan keluarga. Jadi sabar. Memang ini ujiannya bukan pada 1-2 orang, tapi memang seluruh dunia sedang mengalami keadaan yang sama gitu ya. Next, jadi dari benda-benda yang di play di video bisa melakukan penyebaran karena makanya hindari menggunakan tangan untuk memegang mata, hidung sama mulut. Nah, sekarang yang lagi ramai sekolah. Kenapa sih sekolah harus ditunda? Ya, kenapa harus ditunda? Karena memang virus corona atau COVID-19 ini, kalau di Indonesia, saya berpendapat bahwa belum ada penurunan angka kasus yang signifikan. Makanya kenapa sekolah harus ditunda? Jadi memang ada contoh di beberapa negara dari negara kita yang sudah memberlakukan kembalinya bersekolah. Jadi kasus di Prancis misal, pada 11 Mei justru ada 70 siswa atau murid yang tingkatnya SD sampai TK sampai SD itu terpapar virus corona. Jadi positif, reaktif ya. Kenapa? Karena memang kalau anak TK kan belum tentu bisa dilakukan yang namanya physical distancing, belum tentu bisa anak-anak itu dengan mencuci tangan yang tadi saya berikan gitu 6 langkah seperti itu kan belum tentu bisa. Makanya kenapa penyebarannya itu terlalu cepat, karena memang virus ini cepat sekali berkembangnya gitu loh. Dan peran guru pada saat pandemi ini adalah membuat LFH atau learn from home. Jadi belajarnya memang via media online ya. Jadi kalau aku ngelihatnya saat ini LFH itu adalah si guru libur ya udah kasih aja tugas gitu, bukan cuma seperti itu. Jadi mungkin salah satunya sekarang mungkin ada banyak beberapa media ya, bisa dengan Zoom atau dengan media-media yang lain yang bisa seperti ini kayak kita gini, dan mungkin dibikin jadwal gitu ya. Jadi memang kalau di sekolah anak saya pribadi justru juga udah ada learn from home-nya, udah menggunakan media-media online untuk benar-benar belajar dari rumah gitu, dan berkomunikasi aktif oleh orang tua murid. Jadi untuk evaluasinya gimana ya? Evaluasinya ya pastinya oleh orang tuanya juga berperan lebih aktif, karena memang keadaannya mau nggak mau, suka nggak suka, lagi pandemi ya seperti ini kayak gitu. Next. Nah ini ada cuplikan, cuplikannya nanti ada Dr. Aman Pulungan yang
yang akan bicara di media berita ini. Saya butuh suara ya, coba ke Mas Anang, semoga suaranya ada ya. Meninggal bila sekolah. Pemirsa Ikatan Dokter Anak Indonesia memperingatkan kemungkinan 1 juta anak akan meninggal bila sekolah di seluruh Indonesia dibuka kembali saat ini. Federasi Serikat Guru Indonesia menilai di zona hijau sekalipun pembukaan kembali sekolah berpotensi menjadi klaster baru COVID-19. Ikatan Dokter Anak Indonesia menentang keras dibukanya kembali sekolah dalam waktu dekat ini. Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman B. Pulungan, sekolah paling cepat baru aman dibuka setelah 2020. Itu pun berlaku syarat dan ketentuan. Kita didiklah anak kita di rumah dulu. Paling tidak kita tunggu sampai 2020. Bersabarlah kita dulu. Sampai nanti pemeriksaannya cukup dan kami lihat nanti kurva anak yang meninggal juga menurun. Tiap minggu masih menaik nih kurva anak yang meninggal. Tiap minggu masih naik kurva anak yang positif. Yang PDP juga masih menaik sekarang. Ya kan? Kami dihilir, kami yang merawat, kami tahu jadinya. Federasi Serikat Guru Indonesia menilai sependapat. Wasekjen FSGI Satriwan Salim menyatakan, jika dibuka saat ini sekolah berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Sekalipun bila sekolah berada di zona hijau. Sekolah satu hari bisa sampai 1.000 orang yang hadir kan di sekolah. Siswa kalau di SMP SMA itu bisa masing-masing sampai 700 siswa, 3 angkatan kan. Kemudian ada guru 50 sampai 60, kemudian ada pegawai tenaga kependidikan, ada staf kantin dan seterusnya, bahkan ada orang tua yang mengantar. Ya kan, bahkan anggaplah di sekolah ada protokol kesehatan yang nanti kita bahas. Tetapi ketika dia pulang dengan menggunakan angkutan umum, kan tidak ada yang menjamin anak-anak kita atau guru akan steril kan dari penyebaran COVID ini. Atau yang kedua misalnya begini, sekolah dan wilayah di sekolah itu misalnya saya di Rawamangun gitu ya, Rawamangun, Pulau Gadung, anggaplah zona hijau misalnya gitu. Tetapi anak-anaknya yang bersekolah berasal dari daerah lain yang zonanya zona merah kan. Oke, kalau sekolah negeri ada zonasi, kebijakan zonasi, tetapi sekolah swasta kan tidak ada zonasi, jadi tidak. Oke, next. Ya, jadi memang kenapa sih sekolah harus ditunda? Kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu kurva dari pasien yang positif usia anak-anak itu mereka merangkum sendiri gitu, karena memang pemerintah tidak buka berapa anak yang positif COVID-19 ini. Jadi memang orang tua khawatir keselamatan anak-anaknya. Ini sampai ada yang bikin petisi gitu ya, bikin petisi supaya sekolah ini ditunda. Jadi tahun ajaran baru yang harusnya terjadi di bulan Juli itu harus ditunda dulu gitu. Jadi memang sampai sekarang sih saya juga belum dapat beritanya jadinya gimana, karena memang Ikatan Dokter Anak Indonesia itu masih menentang tentang masuk sekolah, pada khususnya juga untuk anak dari usia TK sampai ke SMA gitu. Jadi memang jika sekolah tetap dijalankan, ya pastinya akan resiko penularan itu sangat bertambah dan beresiko tinggi, karena memang penularan anak itu masih cukup lumayan besar, dan angka kematian anak di Indonesia itu paling tinggi, nomor sekian di dunia gitu. Jadi memang kenapa harus ditunda dulu nih sekolah? Jadi memang kita harus benar-benar menyiapkan protokol yang benar-benar sudah bisa dijalankan, dan memang kita harus evaluasi dari angka yang positif itu sudah harusnya menurun atau seperti apa. Jadi memang kenapa harus ditunda sekolah seperti itu keadaannya saat ini. Next. Nah, kasus anak di Indonesia itu sejak mengumumkan kasus virus corona bulan Maret ya, lebih tepatnya bulan Maret, ada 2 orang yang positif di daerah Depok.
2000 kematian anak di Asia Tenggara. Jadi memang sebanyak 715 orang anak di bawah 18 tahun itu dilaporkan positif. Ini datanya saya ambil kayaknya kalau nggak salah bulan kemarin. Jadi memang angka-angka ini kan setiap hari akan berubah terus gitu ya. Jadi memang harus diklasifikasikan. Masalahnya klasifikasinya itu kalau pemerintah panjangnya itu dari usia dewasa sampai lansia nggak dibuka. Anak-anak tuh yang positif kenapa? Jadi kenapa sih sekarang harus ditunda? Karena dari cuplikan yang tadi saya bilang, Dr. Aman Pulungan atau Ketua Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu masih bilang bahwa angka pada anak itu masih belum bisa kita kendalikan. Jadi masih banyak banget yang positif, makanya kenapa sekolah harus ditunda dulu gitu. Next. Oke. Nah, ini mungkin masuk ke peran guru ya. Jadi masukan dari saya untuk memang pada saat pandemi ini sang guru memang harus membuat kelompok belajar karena memang kenyataannya anak-anak harus belajar di rumah. Jadi mungkin bisa bikin kelompok belajar di medsos. Jadi kelompoknya mungkin bisa 10 orang di grup yang ada gurunya seperti itu. Karena memang saya ngelihatnya ada beberapa sekolah yang melakukan metode seperti itu dan itu terbukti lebih efektif dengan learn from home dibuat kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi memang ada bahasan apa yang dibahas dalam satu kelompok tersebut gitu. Karena memang sekarang udah zamannya media sosial ya. Jadi memang peran guru di sini memang harus lebih aktif gitu untuk media sosial dari mulai evaluasi dan lain-lain. Jadi lebih banyak memberikan motivasi sama siswanya. Jadi kenapa sih harus dibikin kelompok-kelompok kecil yang gurunya lebih berperan aktif di media sosial? Karena yang itu tadi sekarang zamannya media sosial, milenial zaman sekarang anak-anaknya udah high end gadgetnya, jadi memang udah masuk ke WhatsApp group, Telegram dan sebagainya. Jadi memang gurunya di sini harus berperan lebih aktif gitu, karena memang belajarnya dari rumah. Tapi nggak masalah, karena memang ini ujiannya ke seluruh siswa ya. Jadi memang guru-guru di sini memang harus legowo gitu. Karena memang kita nggak tahu ini sampai kapan, dan kita berdoa sama-sama semoga ini semua cepat selesai. Next. Oke. Saya lebih suka bilangnya new esensial normal ya, bukan normal keadaannya sekarang normal. Oke. Jadi ketika kita harus berkeluar rumah atau punya kepentingan di luar, memang kan hidup harus tetap berjalan ya. Jadi memang ada beberapa peralatan yang memang kita harus bawa ya, apalagi sekarang mall udah mulai dibuka, pusat perbelanjaan mulai dibuka, tapi ya itu tadi, keluar rumah jika memang ada keperluan yang mendesak. Jadi memang esensial normal ini kita menggunakan masker, terus tisu kayak gitu-gitu, terus alat sabun cair boleh dibawa, atau yang ini tadi yang saya bilang hand sanitizer tuh penting banget. Jadi kalau misalnya lagi di mana menggunakan hand sanitizer itu emang selalu ada di tas. Sama misalnya bawa minum sendiri, atau kalau yang naik motor mungkin bawa helm pribadi atau apa. Jadi memang new essential normal ini adalah merubah perilaku atau gaya hidup kita untuk menekan angka penyebaran. Yang tadi saya bilang, keluar rumah wajib pakai masker, terus protokol standar kesehatan sekarang biasanya sudah diterapkan di beberapa tempat umum, harus ditem dulu sebelum masuk, terus kayak lebih ketat lagi dengan penyemprotan disinfektan di daerah publik atau yang lainnya. Jadi memang ini perubahan dari esensial normal karena pandemi. Ya, next. Nah, nih Bu Guru, Pak Guru, mohon maaf. Jadi memang karena tadi yang kita bahas harus learn from home atau belajar di rumah, berarti gurunya juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi memang belajarnya dari rumah, tapi medianya dengan media yang seperti kita lakukan saat ini dari
media online gitu. Jadi bisa belajar via Zoom atau dengan media-media online yang lainnya. Jadi untuk mengevaluasi muridnya, jadi bukan berarti lepas tangan, kan lagi libur pandemi, enggak ya, tetap ada learn from home yang jadi target, walaupun pasti tidak seefektif pada saat kita di sekolah gitu. Tapi jadinya kita atau guru saat ini harus lebih aktif membuat target pembelajaran karena memang kondisinya muridnya harus belajar di rumah gitu. Next. Nah, gimana nih supaya selesai ya keberhasilan agar pandemi COVID-19 berakhir? Saya pribadi ngelihat setiap hari perkembangan dari COVID-19 ini memang saat ini di Indonesia kurvanya belum turun gitu. Jadi kalau dibilang new normal, saya bilang belum normal karena memang kurvanya sampai sekarang belum ada landai. Jadi masih muncak terus ya. Nah, keberhasilannya gimana? Satu terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sekarang pemerintah nyuruhnya apa? Nyuruhnya wajib pakai masker keluar rumah ya. Pakai masker yang tadi caranya menutup bagian hidung dan mulut. Terus ya pastinya ke diri sendiri dengan menjaga daya tahan tubuh, pola makan yang sehat dan sebagainya, sama jaga jarak yang tadi saya bilang. Jadi protokol kesehatannya memang diharuskan untuk menjaga jarak jika bertemu dengan orang lain. Sama ya itu tadi, untuk menghindari penularan, hindari menyentuh area wajah, mulut, hidung, apalagi belum cuci tangan gitu. Jadi memang hal-hal ini itu yang menjadi kunci keberhasilan supaya pandeminya cepat berakhir. Kenapa? Karena pandemi itu nggak akan berakhir ketika angka penyebarannya itu masih luas, masih banyak yang belum sadar gitu. Jadi belum sadar bahwa oh iya sekarang lagi pandemi, harus melakukan protokol kesehatan yang diberlakukan saat ini. Jadi memang ya selain usaha, kita juga doa ya semoga ujian ini cepat berlalu gitu. Jadi memang usahanya ada, doanya ada, nah kita juga sama-sama gotong royong untuk gitu. Oke, next. Nah, jadi mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan dari mulai protokol kesehatan, dari mulai penyebaran, dari mulai saran untuk guru-guru, bapak-bapak, ibu guru saat ini. Nanti kalau ada session pertanyaan, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Rahma atas pencerahan yang diberikan pada kita semua.